Saya Agus Suryani Surubakti. Ini adalah tugas magang saya hari ke-9 dengan tema Kurikulum Baca ke-1. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Pertanyaannya adalah, apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Arti tanda panah pada bagan kurikulum Bimba adalah untuk menunjukkan alur. Apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Arti garis tebal pada bagan kurikulum Bimba adalah untuk menunjukkan adanya syarat. Apa arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Arti tanda seru pada bagan kurikulum Bimba adalah harus hati-hati atau untuk memastikan tujuan dan syarat sudah terpenuhi. Jelaskan bagaimana cara membaca bagan kurikulum Bimba. Cara membaca bagan kurikulum Bimba adalah yang pertama harus tahu tanda-tanda pada bagan kurikulum. Ada tanda panah yang menunjukkan alur, ada garis tebal yang menunjukkan adanya syarat dan tanda seru yang harus hati-hati atau kita harus pastikan tujuan dan syarat sudah terpenuhi. Contoh cara membaca kurikulum Bimba adalah berikut. Saya akan menjelaskan cara membaca bagan kurikulum baca, bagian dari kurikulum Bimba, bagan kurikulum Bimba. Yang pertama ada syarat. Contohnya, apa syarat dari modul baca 1A atau B1A? Syaratnya modul baca 1A ada 3, yaitu D4HVK, HSAIUEO, dan HVBDG KMPSY. Penjelasannya, syarat ditunjukkan oleh garis tebal. Di atas modul baca 1A terdapat garis tebalnya, dan di atas garis tebal tersebut terdapat 3 tanda panah. Artinya, syarat memberikan modul B1A ada 3, yaitu D4HVK, HSAIUEO, dan HVBDG KMPSY. Di tahap selanjutnya ini contohnya adalah apa tahap selanjutnya setelah materi HVBDG KMPSY? Jawabannya, tahap selanjutnya setelah materi HVBDG KMPSY itu modul B1A dengan syarat lain D4HVK dan HSAIUEO sudah terpenuhi. Penjelasan, tahap selanjutnya ditunjukkan oleh tanda panah. Dari materi HVBDG KMPSY, tanda panahnya mengarah ke modul B1A. Itu artinya motivator bisa memberikan modul B1A kepada anak setelah tujuan materi HVBDG KMPSY sudah tercapai. Namun karena modul B1A terhalang oleh garis tebal, artinya materi tersebut tidak boleh diberikan secara langsung. Motivator harus memastikan bahwa semua syarat sudah terpenuhi. Jika sudah terpenuhi, maka semua modul B1A boleh diberikan kepada anak. Dalam membaca tahap selanjutnya, ada materi yang boleh diberikan langsung, yaitu jika materi tidak terhalang oleh garis tebal. Dan ada juga materi yang tidak boleh diberikan langsung, yaitu jika materinya terhalang oleh garis tebal. Materi tersebut boleh diberikan setelah motivator memastikan bahwa syarat lainnya sudah terpenuhi semua. Apa syarat HSAIUEO? Syarat HSAIUEO ada 1, yaitu verbal AIUEO. Bisa langsung diberikan karena tidak ada garis tebal di atasnya. Apa syarat modul B1A? Syarat modul B1A ada 3, yaitu D4HVK, HSAIUEO, dan HVBDG KMPSY. Dengan syarat ketiga modul tersebut harus sudah terampil. Apa syarat modul B1B? Syarat modul B1B adalah ada 3, yaitu D4HVS, verbal JLN-TRC, dan B1A. Dengan syarat ketiga modul tersebut harus sudah terampil.
Apa syarat D4HVS? Syarat D4HVS ada 2, yaitu yaitu 4HVS dan D4HVK. Dengan syarat kedua modul tersebut harus sudah terampil. Apa tahap selanjutnya setelah 4HVK? Tahap selanjutnya setelah 4HVK adalah 4HVS dan D4HVK. Apa tahap selanjutnya setelah B1A? Tahap selanjutnya setelah B1A adalah B1B. Apa tahap selanjutnya setelah B1E? Tahap selanjutnya setelah B1E adalah B1F dan B4. Apa tahap selanjutnya setelah B4? Tahap selanjutnya setelah B4 adalah B5. Apa pengertian tahap persiapan? Pengertian tahap persiapan adalah tahap di mana motivator hanya memperdengarkan bunyi huruf, kata, dan kalimat secara lisan tanpa memperlihatkan bentuk atau simbol hurufnya. Apa pengertian dari huruf verbal? Pengertian dari huruf verbal adalah huruf yang hanya dibunyikan dengan cara diucapkan dan diperdengarkan tanpa memperlihatkan bentuk hurufnya. Definisi ini sejalan dengan definisi huruf verbal menurut Bimba A.I.U.E.O. Tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa? Tahap persiapan disebut juga dengan tahap verbal. Mengapa ada tahap persiapan? Agar anak mudah mengenal bentuk atau simbol huruf. Apa tujuan adanya tahap persiapan? Tujuan tahap persiapan adalah agar anak telah memiliki input atau masukan walaupun hanya dari bunyinya saja, sehingga ketika diperkenalkan bentuk hurufnya atau huruf simbolnya, anak tidak merasa asing atau kesulitan. Materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan? Materi yang termasuk dalam tahap persiapan ada 10, yaitu HV-AIU-EO, HV-BDG-KMPSY, HV-JLNTR-C, 4HVK, 4HVS, D4HVK, 5HVS, D4HVS, D5HVS, dan 4HVKS, dan 4HKS. Bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan? Dengan cara huruf verbal disampaikan dengan cara memperdengarkan dan mengucapkan bunyi-bunyian huruf kepada anak melalui beragam metode dengan tujuan agar anak senang bermain huruf verbal yang berdampak anak semakin mampu. Apa pengertian dari HV-AIU-EO? Pengertian HV-AIU-EO adalah huruf verbal AIU-EO adalah pengucapan bunyi huruf AIU-EO tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Dalam penyampaiannya, huruf verbal AIU-EO dikenalkan sebagai satu kata. Apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HV-AIU-EO? Tujuan utamanya adalah anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal AIU-EO. Tujuan khususnya adalah anak terampil mengucapkan bunyi huruf AIU-EO. Bagaimana cara motivator mengenalkan HV-AIU-EO? Caranya adalah dilakukan dengan menggunakan Yel Bimba. Kemudian bisa juga kita aplikasikan dengan beberapa kegiatan seperti berdialog, bercerita, mendongeng, bernyanyi, dan permainan. Apa pengertian dari HV-BDG-KMPSY? Pengertian HV-BDG-KMPSY adalah pengucapan bunyi huruf B, D, G, K, M, P, S, Y
tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Apa tujuan utama dan tujuan khusus HVBDG KMPSY? Tujuan utama huruf verbal BDG KMPSY adalah agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal BDG KMPSY. Tujuan khususnya adalah agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf BDG KMPSY dengan benar. Bagaimana cara motivator mengenalkan HVBDG KMPSY? Dengan dua cara, yaitu 1. Motivator mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf BDG KMPSY secara berlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu BDG KMPSY dengan cara yang menyenangkan. 2. Kemudian motivator mengajak anak menirukan pengucapan huruf BDG KMPSY secara berlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu BDG KMPSY dengan cara yang menyenangkan. Apa pengertian dari HVJLN-TRC? Pengertian HVJLN-TRC adalah pengucapan bunyi huruf JLN-TRC tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Apa tujuan utama dan tujuan khusus HVJLN-TRC? Tujuan umum adalah agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal JLN-TRC. Tujuan khususnya adalah anak terampil mengucapkan bunyi huruf JLN-TRC dengan benar. Bagaimana cara motivator mengenalkan HVJLN-TRC? Dengan cara bermain sebagai berikut. 1. Motivator mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf JLN-TRC secara berlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu JLN-TRC dengan cara yang menyenangkan. 2. Kemudian motivator mengajak anak menirukan mengucapkan huruf JLN-TRC secara berlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu JLN-TRC dengan cara yang menyenangkan. Apa pengertian dari HVABC? Pengertian dari HVABC adalah pengucapan bunyi huruf ABC sampai Z tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Apa tujuan utama dan tujuan khusus HVABC? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain dan bernyanyi huruf verbal ABC sampai Z. Dan tujuan khususnya adalah agar anak mampu mengucapkan bunyi huruf A sampai Z. Bagaimana cara motivator mengenalkan HVABC? Cara motivator memperkenalkannya dengan lagu, memperdengarkan lagu dan mengajak bernyanyi bersama lagu A sampai Z atau alfabet. Demikian, terima kasih.